podcast Ramadan 1447 Hijriah. Nah, sahabat Mutiara, kali ini kita bersama Pak Burhan akan membahas tentang menjadi baik itu baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali. Kalian berdua gimana? Alhamdulillah baik. Puasanya sudah sampai hari keberapa ini? Hari ke Hari keberapa kali? Sudah sampai 20 nggak sih? Kalau Muhammadiyah hari ini sudah memasuki hari ke-20 ya? Oke. Ya. Oke Pak, nah kali ini kita akan membahas tema menjadi baik itu baik. Ya. Lalu menurut Pak Burhan itu menjadi baik artinya itu apa sih Pak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai seorang pelajar pada saat bulan Ramadan? Ya, kita sebagai seorang manusia kan memang diajarkan untuk menjadi orang yang baik. Karena baik itu ya akan membawa efek kebaikan pada diri kita. Kan ada yang bilang kalau kita menanam kebaikan pasti yang tumbuh juga kebaikan. Tapi kalau kita menanam suatu keburukan, yang kita dapatkan juga pasti keburukan. Kebaikan berbalas kebaikan, keburukan pasti berbalas keburukan. Terutama pada saat ini di bulan Ramadan, itu adalah momen yang paling pas lah untuk kita melaksanakan suatu kebaikan-kebaikan. Karena di mana amal-amalan kita nanti kan pasti akan dilipat gandakan. Intinya menjadi baik itu adalah suatu kewajiban. Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang baik. Jangan menjadi orang yang jelek atau buruk gitu ya. Oke, kalau kalian gimana? Pandangannya menjadi orang yang baik itu perlu atau tidak? Sangat diperlukan. Sangat perlu kan? Nah, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu tidak hanya dengan satu orang, dua orang ya, tapi untuk semua orang. Jangan kita baik pada orang yang kita sukai, tapi kita tidak baik dengan orang yang tidak kita sukai. Padahal kebaikan itu untuk semua. Ya, gitu. Kita singkirkan keburukannya, kita lakukan yang baik. Oke? Nah, mengapa sih Pak terkadang kita tuh melakukan kebaikan terasa sulit sekali, meskipun kita itu tahu bahwa menjadi baik itu adalah hal yang wajar dan benar gitu loh. Iya, sekali lagi ya, melakukan kebaikan itu memang tidak setiap manusia bisa, karena landasannya itu harus memiliki rasa ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas melakukan sesuatu demi kebaikan, itu segalanya pasti akan lebih mudah. Tapi kalau kita melakukannya karena terpaksa, nah itu pasti akan membawa efek yang tidak baik atau efek yang mengakibatkan kesulitan itu pada diri kita. Oh ya, tadi apa? Lanjutannya lagi apa tadi? Kita itu tahu bahwa baik itu hal yang benar. Iya, baik itu ya memang baik, hal yang benar, maka wajib dilakukan dengan rasa ikhlas dan rasa senang. Kita tersenyum kepada orang itu juga termasuk suatu hal yang baik, ya kan? Kita senyum. Kira-kira kalau Pak Burhan senyum kepada kalian berdua, kira-kira kalian itu suasananya gimana? Moodnya gimana? Bagus. Tapi kalau seandainya Pak Burhan menegur kalian dengan ekspresi yang tidak baik, perasaan kalian gimana? Ya buruk sih. Buruk kan? Otomatis kalian tidak menyukai Pak Burhan kan gitu ya kan? Tapi Pak Burhan senyum, pasti kalian mindsetnya, oh Pak Burhan baik kan seperti itu, ya kan? Terus kalau kalian gimana? Kalau kalian ingin mengekspresikan kebaikan itu, kalau kalian seperti apa coba? Dengan semisal kayak menemani teman yang lagi kayak kesusahan, itu kita menemaninya, terus membantu kayak gitu. Oke. Ya, kalau kamu? Ya, kalau setiap bertemu orang itu harus disapa, terus senyum, moodnya harus selalu baik. Nah, betul. Apalagi kita di SMK Muhammadiyah Mayom, kita diajarkan untuk menjadi manusia yang baik, siswa yang baik, guru yang baik. Nah, sesuai jalur, jangan sampai kita melewati jalur yang sudah ditetapkan. Jalurnya lurus ya lurus, jalurnya belok ya belok. Jangan ketika belok kamu lurus, ketika lurus kamu belok. Jangan seperti itu.
ya. Ya, Oke. Terus ada lagi? Pak Birhan kira-kira bisa nggak ya berbagi contoh sederhana dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan rumah Pak Burhan yang menunjukkan bahwa kebaikan kecil itu bisa memberi dampak besar bagi orang-orang lain. Oh, ya. Kalau sebuah contoh kecil itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal kecil ya, yang paling kecil saja ketika kita menanam sebuah pohon. Nah, menanam sebuah pohon di depan rumah kita atau di belakang rumah kita atau di halaman sekolahan kita. Ketika pohon itu tumbuh menjadi besar, nah, itu nanti kan manfaatnya akan banyak. Nah, itu kan suatu hal yang baik, menebar kebaikan dari hal yang kecil. Menanam pohon, pohonnya tumbuh, ketika berbuah bisa kamu makan, dan pohon yang besar itu juga bisa meneduhkan kita dan juga bisa bermanfaat untuk makhluk di sekitar kita. Nah, seperti apa? Burung membuat sarang, ya kan, dan lain. Nah, itu kan hal yang kecil, tapi manfaatnya begitu besar atau banyak gitu. Jadi kalau Pak Burhan itu lebih mari bersemangatlah dalam hal kebaikan. Ada kata yang biasa Pak Burhan dengarkan itu adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Itu ya kan? Terus Pak Burhan ada nggak sih contoh sederhana dari lingkungan sekolah atau Iya, tidak apa-apa, lanjutkan aja. bagaimana sih Pak cara menjaga konsistensi untuk tetap berbuat baik, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga setelah Ramadan itu selesai? Ya, gini, untuk konsistensi ya ibaratnya ya, konsistensi bagaimana cara kita tetap menjadi baik di luar bulan Ramadan ataupun di hari-hari biasa. Ya, kebaikan itu lebih mengarah ke kedisiplinan kita. Nah, seperti halnya kita melaksanakan sholat, itu adalah hal yang baik. Dan sholat 5 waktu itu juga membutuhkan kedisiplinan. Kalau kamu nggak disiplin melaksanakan sholat 5 waktu, ya baik di rumah maupun di sekolahan, itu nanti juga hal yang tidak baik. Maka kunci utamanya untuk menjadi baik itu lebih ke disiplin dan diikuti dengan rasa ikhlas. Kalau kamu disiplin, ikhlas, itu insya Allah konsistensi dalam berbuat baik itu akan terus berjalan. Ya, memang terkadang manusia itu memang tidak akan bisa terlepas namanya khilaf ya. Tapi kan kita masih bisa untuk memperbaiki. Kalau hari ini kita tidak baik, jalan utama yang harus kita lakukan yaitu menjadi baik. Pokoknya kalau kita melakukan suatu keburukan, ingat kita harus menjadi orang yang lebih baik. Hari ini seperti ini, besok harus menjadi lebih baik. Seperti itu. Ada lagi? Gini aja, Pak Burhan juga mau tanya ya. Kalau menurut kalian kebaikan apa yang Bapak Ibu guru ajarkan di sekolahan kita ini di SMK Muhammadiyah Mayong inilah? Kebaikannya apa? Di SMK kan biasanya itu ada kayak sholat duha, terus saat bulan Ramadan ada tadarus bersama. Terus saat sholat duha juga diiringi dengan kultum. Iya, betul. Nah, itu bisa kayak kita belajar dalam isi kultum dan yang lainnya. Iya, betul sekali. Itu adalah wujud pembiasaan baik yang diajarkan oleh SMK kita kepada siswa-siswinya gitu ya. Jadi Pak Burhan harapkan untuk siswa-siswi yang lainnya ya, terutama kalian berdua yang ada di dekatnya Pak Burhan saat ini, itu harus semangat menjadi siswa yang baik. Nah, hindarilah hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak diajarkan, yang tidak diperbolehkan. Hindari. Ya, kalaupun pacaran ya, dalam Islam kan tidak ada istilah pacaran ya. Nggak ada istilah pacaran, adanya berteman. Ya, tapi namanya kodrat sebagai seorang manusia itu memang menyukai sesama lawan jenis lah, ibaratnya lawan jenis. Itu sebuah kodrat. Memang kita menyukai laki-laki, menyukai perempuan itu hal yang wajar. Tapi kita taruh pada tempatnya. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai melakukan hal yang tidak diperbolehkan gitu. Seneng ya seneng, suka ya suka, tapi ada
batasannya. Dan ingat, tugas kalian sebagai seorang pelajar itu adalah belajar, menyelesaikan kewajiban kamu untuk belajar di sekolahan ini, ya. Jangan sampai malas, karena malas itu bagian dari sifat yang tidak baik. Tapi kalau kamu disiplin, itu adalah bagian dari kebaikan. Maka dari itu, berbuat baik itu kalau Pak Bro adalah hal yang wajib. Ya, wajib memperbaiki diri menjadi baik itu juga hal yang wajib, terlepas dari pandangan banyak orang. Kita dinilai orang tidak baik, ya udah, no problem, ya kan? Yang penting kita melakukan hal yang baik, nah, gitu ya. Kita jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan orang, wah wong iki kita kemaki pamer, trimone ngamal kaya ngono kok dipamerke. Ya seperti itu ya kan. Cuek aja, yang penting kita kan melaksanakannya secara ikhlas, secara tulus kan gitu ya kan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan secara tulus, ikhlas, suatu saat orang-orang tersebut akan sadar, oh iya, ternyata orang ini melakukannya secara ikhlas, secara baik, tulus kan gitu ya. Biar mereka sadar sendiri saja, tidak usah memaksakan penilaian orang terhadap kita itu harus baik gitu ya. Ada lagi? Sudah, itu saja sih. Sudah, itu aja. Oh ya, itu ya pasnya Pak Bro tadi ya. Jangan lupa untuk selalu menjadi orang yang baik, semangat menjadi baik, jangan sampai gagal. Ya diusahakanlah hidup sekali di dunia, sebisa mungkin menjadi orang yang sukses, semangat belajarnya ya. Pacarannya tinggal dulu, lulus dari sini nanti kalau bisa kuliah bagus, kalau seandainya tidak kuliah kerja yang baik ya, jangan sampai menghalalkan segala cara. Paham ya? Oke, sip. Oke, terima kasih ya Pak Burhan atas waktu dan ilmunya. Sama-sama. Demikian episode Mutiara Podcast Ramadan hari ini. Kami harap sahabat Mutiara dapat menikmati konten-konten yang kami sajikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Mutiara Podcast Ramadan ini. Dan kami berharap agar